Kepolisian Federal Brazil telah mengungkap sebuah paket yang berisi sebuah potongan tangan manusia dan 3 paket plasenta manusia yang dikirim ke Singapura. Vice World News melaporkan, razia anti perdagangan manusia itu dilakukan pada Selasa pagi 22 Februari di Amazonas State University di kota Manaus, Brasil. Pihak berwenang mengungkap dugaan penerima paket yang berisi organ adalah seorang fashion designer Indonesia, Arnold Putra, yang karyanya terkenal menggunakan material yang bersifat manusia. Polisi Federal Brasil yang menggerebek sebuah laboratorium di mana organ-organ itu diawetkan menyatakan dalam rilis persnya, laboratorium anatomi universitas setempat melakukan ekstraksi cairan tubuh. Ada indikasi bahwa paket berisi tangan dan 3 plasenta dari manusia dikirim dari Manaus ke Singapura. Kepada Vice World News, salah satu petugas polisi Brasil mengonfirmasi bahwa paket yang berisi organ-organ itu kini telah meninggalkan pantai Brasil dan menuju Singapura. Masih belum jelas apakah paket tersebut berhasil dicegat. Menurut laporan, anggota staf universitas telah diskors setelah operasi pencarian dan penyitaan polisi. Profesor yang terlibat sedang diselidiki dengan pihak berwenang menentukan apakah kejahatan perdagangan internasional organ manusia telah terjadi, suatu tindakan kriminal di Brasil yang terancam hukuman penjara hingga 8 tahun. Pihak universitas juga telah mengunggah pernyataan tertulis terkait kasus tersebut. Rektorat Universitas Amazonas mematuhi perintah pengadilan dan menentukan pembukaan penyelidikan untuk menyelidiki fakta dan tanggung jawab, isi pernyataan yang diunggah di Instagram. Menanggapi spekulasi yang beredar, Arnold Putra merilis sebuah pernyataan melalui pengacaranya menolak semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia menekankan bahwa ia adalah seorang seniman dan ia tidak memiliki perusahaan atau bisnis fashion yang didirikan dimanapun di dunia. Seluruh narasi publik tentang latar belakang dan karya kreatif saya dibangun di atas spekulasi dan opini yang tidak berdasar, dengan hampir tidak ada penelitian latar belakang yang substantif oleh mereka yang telah menulis dan mendiskusikan saya, kata Arnold, seperti yang diterima oleh Coconuts Jakarta. Arnold juga mengklaim bahwa karya yang ia buat menjadi proyek pribadi dan tidak dikomersilkan, termasuk tas kontroversialnya. Di tahun 2020, tas tangannya yang terbuat dari tulang manusia mendapat kecaman dari dunia. Arnold juga mengklaim kalau tulang, material pada tasnya, ia dapatkan secara etis dan dilengkapi surat resmi dari otoritas medis Kanada. Seorang fashion designer asal Indonesia sekaligus bintang fashion Instagram, Arnold Putra, mendapatkan banyak kecaman setelah menjual tas yang konon terbuat dari lidah aligator dan tulang punggung manusia yang menurut klaimnya berasal dari surplus medis di Kanada. Tas buatan Arnold dijual seharga $5.000 secara online dan pertama kali ia jual di tahun 2016. Pegangan tas karya Arnold ini terbuat dari tulang belakang manusia yang menurut para ahli kepada Insider asli. Arnold memiliki gaya hidup mewah. Namanya pernah disebut oleh akun Rich Kids of Instagram. Di tahun 2017, ia disebut oleh Tatler Indonesia sebagai salah satu kolektor mobil paling produktif di Indonesia. Foto ini pun menimbulkan berbagai reaksi dari warganet. Arnold memberitahu Insider bahwa akun tersebut bukanlah miliknya, tapi ia tentu saja berkontribusi di situ. Arnold kemudian mengatakan bahwa tulang belakang tersebut bersumber medis dari Kanada dengan surat-surat. Arnold hanya memberitahu Insider bahwa tulang-tulang tersebut berasal dari perusahaan yang berlisensi yang mendapatkan spesimen manusia yang didonasikan untuk obat dan terkadang akan menjualnya jika surplus. Kemudian lidah aligator yang ia gunakan di lapisan luar tasnya adalah produk sampingan dari industri daging dan kulit buaya. Sementara itu di tahun 2016, National Geographic pernah melaporkan adanya perdagangan besar dan legal untuk tulang belulang manusia di beberapa bagian di Amerika Serikat dan Kanada. TikToker dari Amerika ini menjual koleksi tulang dan tengkorak manusia secara online. Tapi tunggu, apakah itu etis? John Pichaya Ferry atau yang lebih dikenal sebagai John's Bones menuai kritik setelah mempromosikan koleksi tulang manusia, termasuk tengkorak fetus di akun TikToknya. TikToker 21 tahun dari New York ini memiliki lebih dari 500.000 pengikut di TikTok dan ia menjalankan perusahaan pemasok osteologis yang dijualnya secara online. Di websitenya, Ferry menjual tulang rusuk seharga $18, sementara tengkorak seharga sekitar $2.000. Kepada ABC News, Ferry berkata kliennya beragam, mulai dari chiropractors, dari universitas hingga ke seniman. Selain itu, Ferry juga menjual koleksinya kepada tim pencari dan penyelamatan untuk melatih anjing-anjing mencari orang hilang.
Dalam podcast Start Here milik ABC News, Ferry bercerita bahwa tulang-tulang koleksinya berasal dari sumber medis yang digunakan untuk pendidikan medis. Kebanyakan koleksinya didapat dari organisasi penelitian, museum, dan universitas. Namun ia terkadang menerima telepon dari orang-orang yang mewarisi koleksi tulang dari anggota keluarga di bidang medis. Tujuan dari bisnisnya sendiri adalah untuk membantu orang belajar dari tulang asli tanpa harus pergi ke museum atau sekolah kedokteran. Selain itu, ia juga ingin menghilangkan stigma industri osteologi yang sudah distigmatisasi. Ferry sering mengunggah video konten diskusi yang membahas tentang koleksinya dan promosi bisnisnya melalui TikTok. Namun ini justru menimbulkan kritik dari beberapa penontonnya. Asisten Profesor Anatomi di Chiropractic College di New York, Robin Wakefield Murphy, menganggap penggunaan TikTok untuk mempromosikan bisnis Ferry cukup kontroversial. Jenazah manusia tidak boleh dijual. Ada cara yang sah dan etis bagi institusi dan peneliti untuk mendapatkan tubuh manusia untuk penelitian, dan itu adalah melalui program donasi kadaver, katanya. Profesor hukum di Wake Forest University di North Carolina, Tanya Marsh, turut berkomentar bagaimana cara Ferry menjual tulang itu tidak etis, karena tidak ada persetujuan. Orang-orang tidak meminta untuk dijadikan kerangka sebelum mereka meninggal, terutama jika menyangkut tengkorak janin, katanya mengutip dari ABC News. Bukan anggota masyarakat yang memiliki hak istimewa yang tulangnya akhirnya dijual, tetapi orang-orang yang terpinggirkan saat mereka masih hidup, dan mereka semakin tidak manusiawi dan terpinggirkan selama kematian. Ketika ditanya apakah Ferry mengeksploitasi sisa-sisa tubuh manusia, Ferry menganggap bahwa topik osteologi adalah topik yang sensitif. Ferry benar-benar percaya bahwa tujuan asli dari potongan-potongan ini untuk pendidikan dan pemahaman. Ferry sendiri mengaku tidak pernah menanyakan alasan kliennya membeli koleksi tulang miliknya. Tapi ia telah mencantumkan catatan di situs webnya sebagai instruksi bagi pembeli untuk memperlakukan tulang-tulang ini sehormat mungkin. Perlu Anda ketahui, menjual sisa-sisa tubuh manusia di Amerika Serikat termasuk legal, tapi ada beberapa batasan. Penjualan tidak boleh dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan eBay. Anda boleh memiliki, menjual, atau mendistribusikan sisa-sisa manusia secara legal di bawah undang-undang federal saat ini, kecuali jenazah penduduk asli Amerika. Menurut Undang-Undang Pemakaman dan Pemulangan Penduduk Asli Amerika tahun 1990, jenazah manusia asli Amerika dilindungi. Ini adalah wilayah abu-abu dalam hukum, karena tidak secara tegas legal. Ketidakpastian hukum memungkinkan mereka yang terlibat dalam penjualan tulang untuk terus beroperasi, kata Marsh.